Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang berjudul Tahara dengan dosen pengampuh Bapak Aden Sudarman, MPDI. Arti tahara. Tahara berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian tahara secara bahasa adalah dafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah tahara adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, atau untuk hadas kecil, atau mandi, atau untuk hadas besar, dan tayamum. Bila dalam keadaan terpaksa, bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau tahara. Bersuci merupakan perintah agama, bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Macam-macam tahara. Bagian tahara ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Alat-alat tahara. Untuk melakukan tahara ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak air sendiri. Dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan dapat menyucikan, seperti air sumur, air sungai, air terjun, dan lain-lain. Air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Air yang tidak dapat mensucikan seperti air yang kurang dari 2 kula, air yang bersifatnya berbah atau air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Dasar hukum tahara. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya tahara dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengajarkan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Hikmah tahara. Tahara terbagi menjadi 2, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara, tak tergantung dengan tingkatan najis, berat, sedangkan atau ringan. Dikutip dari NU Online. Ada 4 hikmah tentang disyariatkannya tahara, sebagaimana disyariatkan dari kitab Al-Faqlah, Al-Manhaji,
Al-Majabil Imam Asy-Syafi'i, karya Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bunga, dan Ali Asy-Syabaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitnah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak mengingatkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan kebersihan merupakan bagi paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang terbesar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Dan yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tapi juga suci. Kesimpulan, kebersihan yang sempurna menurut syariat disebut tahara, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.